Terkhusus ya buat warga Pati yang mau datang ke Jakarta, silakan. Dari Sabang sampai Merauke boleh datang ke Jakarta. Kalau ada yang ngarang, oblak tanggung jawab. Ya, siapa yang mau ngarang? Nih, gue yang tanggung jawab. Silakan datang ke Jakarta, demo. Ya, ungkapkan aspirasi Anda semua. Silakan. Datang ujuk-ujuk niatnya mau demo, menyampaikan aspirasi, ada pesan-pesanan yang kurang baik menurut kami. Ini harus kita sebagai lembaga adat menyikapi. Tolong jaga diri, tahan diri masyarakat Pati, jangan terpancing kelompok-kelompok yang ingin masuk ke tanah Betawi, ke Jakarta, ingin demo, ingin aksi. Tapi kalau ada memaksa kehendak, mendorong, memaksa pemerintah dan seterusnya, kalau nggak kecapek gimana? Urusannya mau ngacak-ngacak ente. Ente itu mengatasnamakan Betawi. Ente seakan-akan mengadu domba. Ya, ente udah menyebutkan masalah organisasi, udah pada koordinasi. Maksudnya apa tuh? Mau ribut? Hah? Mau domba? Ente sampai saat ini aneh tunggu nggak ada klarifikasinya buat minta maaf, terutama khususnya buat orang-orang Betawi. Itu ada urusan kepentingan politik busuk. Lu kalau nggak ngejilat pegang makan gitu. Nggak semua orang Betawi gitu. Lu bikin malu lu orang Betawi. Agak ada sejarah yang namanya Pitung itu. Jadi pecundang. Pitung itu seorang pejuang. Betul. Bawa nama Pitung segala. Yang tidak mampu untuk bergerak, tidak mampu untuk bersuara. Hentikan ocehanmu untuk melawan seluruh mahasiswa yang bergerak. Cukup negeri ini hancur oleh para pengkhianat. Hancur karena orang-orang yang mengakui dirinya aktivis, yang akhirnya menjadi lonte politik. Negeri ini butuh sentuhan. Negeri ini butuh pergerakan. Di saat kebijakan-kebijakan pemerintah tidak lagi pro kepada rakyatnya dan merubah arah bangsa ini, pergerakan tanggal 27 Agustus tidak akan ada yang bisa menghentikan. Karena ini adalah rangkuman dari kejadian-kejadian yang memuakkan, yang disuguhi oleh pemerintahan-pemerintahan yang tidak adil kepada rakyat, dengan program-program yang amburadul, yang menguntungkan segelintir pengusaha-pengusaha, pejabat-pejabat. Ya gedung DPR kan rumah aspirasi rakyat. Masa sih sampai 6 meter lu takut sama siapa? Kalau ke anggota DPR takut nggak mau terima rakyat, lu jangan jadi anggota dewan, goblok. Lu dipilih supaya dengar suara rakyat. Lu dipilih supaya terima kalau rakyat datang, betul? Jadi kalau tanggal 27 ada yang demo, jangan lari DPR. Undang, mana tokoh masyarakat, mana buruh, mana petani, mana mahasiswa, masuk diskusi. Dengerin, kalau tuntutan mereka, saudara, bagus, ya penuhi, terima. Kalau tuntutan mereka menurut DPR kurang tepat, jelaskan di mana kurang tepatnya. Kalau ada gerakan-gerakan, apakah itu mahasiswa, apakah itu masyarakat, apakah itu buruh, apakah itu petani, saudara, selama tuntutannya dalam ridho Allah, membela agama, membela bangsa, membela negara, wajib kita dukung, wajib kita ikut, saudara. Tapi kalau kita nggak jelas ini menuntut apa? Ada yang bilang, Habib, ini menuntut supaya Prabowo turun. Nah terus Fufu Fafa dong naik. Kemarin lu tahu kan bapaknya Fufu Fafa? Tahu? Tahu? Fufu Vivi. Fufu Vivi ditanya sama wartawan, Bapak, ini ada gerakan ingin melengsarkan wakil presiden. Wow, Fufu Vivi ini jawabnya galak, nggak bisa, itu harus satu paket. Kalau wakil presiden diturunkan, kan presiden mesti turun juga, nggak boleh. Marah dia. Kemarin ada yang nanya lagi, ngomong depan dia, ini kita akan kelihatannya akan segera melengsarkan presiden ini. Si Fufu Vivi cuma cengar-cengir lagi. Kenapa lu nggak teriak? Oh jangan, itu satu paket. Giliran presiden mau diturunin nggak satu paket supaya anaknya naik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pelita yang dirahmati Allah ya. Kita keluar jalur sedikit ya, karena menyikapi berbagai persoalan yang mungkin ya
selama ini dibiarkan berlarut-larut. Sehingga ibaratnya kita itu menyimpan bara di dalam sekam, sesuatu yang terbakar lama. Mungkin hari ini puncaknya tanggal 27 Agustus 1926 terjadi pergolakan massa yang diawali dari Pati, ya. Ketika banyak aspirasi-aspirasi masyarakat yang selama ini mengendap tidak tersalurkan, ya, aspirasi yang tidak tersampaikan, walaupun disampaikan mungkin pihak-pihak yang seharusnya mendengarkan ataupun menyampaikan kepada tingkatan yang lebih, malah seakan-akan itu diam. Bahkan seakan-akan itu malah menjadi tameng para pemimpin kita yang mungkin sedikit kurang peka terhadap aspirasi masyarakat. Nah, sahabat pelita yang dirahmati Allah, kita mungkin tidak bisa mengikuti apakah benar demo yang akan dilakukan tanggal 27 itu murni aspirasi rakyat ataupun murni atas kegelisahan, atas kegaduhan yang mungkin selama ini dibiarkan, sehingga masyarakat mungkin gerah, mungkin perlu ada istilahnya itu pergerakan, yang mana pergerakan itu murni aspirasi, ingin menyampaikan aspirasi masyarakat tentang polemik yang sampai saat ini belum terpecahkan, yaitu tentang korupsi yang mungkin merajalela di negara kita, Indonesia tercinta. Apa yang kurang dari negara kita, ya semua itu ada. Entah itu kita bukan negara yang miskin, sumber daya alam kita itu melimpah ruah. Tetapi kenapa sampai detik ini, sampai saat ini, itu banyak sekali ketimpangan-ketimpangan yang terus muncul di kalangan tingkat bawah. Mungkin dari sinilah akhirnya muncul ya keresahan-keresahan yang mungkin akan disampaikan oleh masyarakat yang menamakan itu dari Pati, ya. Mungkin mengusung tema yang mana tema ini ingin menggulkan atau ingin segera undang-undang perampasan aset ataupun hukuman mati buat para koruptor itu disahkan sekarang juga. Nah, sahabat pelita yang dirahmati Allah, biar kita tidak gamang, biar kita tidak ragu menanggapi situasi yang mungkin agak sedikit kacau, ya. Langsung saja kita simak bareng-bareng. Tetapi sebelum lanjut, buat Anda yang belum subscribe channel ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara di like, di share, dan tombol loncengnya juga diaktifkan, biar Anda tidak ketinggalan kabar info terbaru dari channel ini. Monggo disimak videonya, silahkan. 27 Agustus 2026. Kita orang Betawi dalam sejarahnya sangat terbuka, akomodatif, dan siapa aja boleh datang ke tanah Betawi, ke Jakarta. Kalau datang ujuk-ujuk niatnya mau demo, menyampaikan aspirasi, ada pesan-pesanan yang kurang baik, menurut kami ini harus kita sebagai lembaga adat menyikapi. Tolong jaga diri, tahan diri masyarakat Pati, jangan terpancing kelompok-kelompok yang ingin masuk ke tanah Betawi, ke Jakarta, ingin demo, ingin aksi. Tapi kalau ada memaksa kehendak, mendorong, memaksa pemerintah dan seterusnya, kalau nggak kecapai gimana? Terusannya mau ngacak-ngacak ente. Organisasi yang di Jakarta juga ngelihatnya unik juga nih. Ngapain dari sono jauh-jauh datang, kan tuh pakai biaya tuh. Ada yang ngebiayain bagaimana? Ya, jadi menurut saya tahan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih surat terbuka nih ya buat Eki Pitung. Aneh sampai saat ini nih belum ada kata minta maaf terhadap kaum Betawi, ya. Ente itu mengatasnamakan Betawi. Ente seakan-akan mengadu domba, ya. Ente udah menyebutkan masalah organisasi, udah pada koordinasi. Maksudnya apa tuh? Mau ribut? Hah? Mau domba? Ente sampai saat ini aneh tunggu nggak ada klarifikasinya buat minta maaf, terutama khususnya buat orang-orang Betawi. Gua sebagai orang Betawi merasa terhina, bang.
Mantap. Lu mengatasnamakan Betawi tapi lu menyebutkan bahwa beberapa ormas sudah udah koordinasi. Maksud lu apa? Jangan mentang-mentang sekarang lu jadi komisaris. Seenak lu. Jakarta bukan punya lu, Betawi juga bukan punya lu doang. Ya, gua tunggu klarifikasinya lu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Jakarta bukan hanya milik Bang Eki, tapi Jakarta ini sudah menjadi milik seluruh masyarakat Indonesia. Dan di sisi lain kita juga mesti mengakui bahwa suku asli yang di Jakarta itu adalah suku Betawi, ya, atau orang Betawi. Jadi kita juga harus menghargai orang-orang Betawi. Namun kalau untuk urusan berdemo, jika itu adalah tujuan menyampaikan aspirasi, kita jangan membawa-bawa suku, kita jangan melarang. Karena di Jakarta ini sudah dijadikan kota pemerintahan, pusat pemerintahan, dan juga di situ juga pusat bisnis, segala macam aktivitas perputaran ekonomi semua di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait statement dari Bang Eki Pitung, saya meyakini bahwa itu adalah bukan suara dari kaum Betawi, tetapi ini lebih kepada upaya pemerintah untuk mengadu domba warga Pati dengan orang Betawi yang diwakili oleh Bang Eki Pitung. Pada prinsipnya kita sebagai warga Betawi itu inklusif, terbuka kepada siapapun untuk hadir, untuk datang bertamu di Jakarta. Jakarta adalah pusat pemerintahan, pusat ekonomi. Semua orang ada di Jakarta, semua suku ada di Jakarta. Jadi silakan warga Pati untuk menyampaikan aspirasinya, apalagi ini sangat penting. Salah satu poinnya adalah sahkan undang-undang perampasan aset para koruptor. Itu sangat penting. Jadi kalau ada warga Betawi yang tidak menerima, itu mewakili pemerintah, kami ucapkan selamat datang, khususnya seluruh aktivis yang ingin melakukan demonstrasi pada hari ini di Jakarta. Kita jaga Jakarta dan jangan lupa tetap nyalakan api perlawanan terhadap pemerintah yang zalim. Nah, kayak gini nih Bang Eki Pitung, ya. Kalau Anda membuatkan statement seperti ini kan enak. Rusak memang. Kawan-kawan PP kami, apa urusannya kalian? Apa urusannya kalian menolak aksi yang akan dilakukan oleh masyarakat? Yang kedua, itu hak dari setiap rakyat Republik Indonesia, masyarakat Republik Indonesia untuk menyuarakan apapun keresahannya di depan publik. Seharusnya kalian yang demo itu, kalian yang melakukan aksi itu, nama kalian saja Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim. Seharusnya kalian, bukan malah masyarakat Pati yang jauh di kabupaten sana berbondong-bondong ke pusat, ke Jakarta Pusat, ke gedung DPR RI, MPR RI. Kalian seharusnya. Ini ketika masyarakat mau aksi, kalian pula yang melarang. Kan aneh itu, kacau kalian ini. Seharusnya kalian malu, kok kalian yang menjadi tameng anggota-anggota DPR, MPR di Senayan sana. Seolah-olah kalian jadi tamengnya mereka. Tuntutan mereka itu sebenarnya sederhana, hanya dua tuntutan mereka, yaitu mengesahkan RUU perampasan aset dan menghukum mati koruptor. Hanya dua itu saja tuntutan mereka. Dan tiba-tiba kalian begini, aneh, kacau memang kalian. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia yang tidak pernah aksi. Nih buat lagi Pitung nih ya, dari gua nih. Yang orang Betawi bukan itu doang Bang. Jadi jangan klaim-klaim sebagai orang Betawi ngelarang orang untuk demo di DPR. Ya kan? DPR RI itu pusat, ada di Jakarta. Ya. Jadi dari Sabang sampai Merauke punya hak untuk mendemo di DPR RI. Jadi nggak usah larang-larang Bang. Ya udah tua Bang, buset lagunya yang kayak bocah ya. Ya buat adik-adik saya nih, mahasiswa nih, kalau kalian mau datang aja, udah rame no. Ya, orang Betawi bikin pernyataan sikap, izinin datang udah. Gak ada yang mau ngarang-ngarang, gak ada yang nggak boleh ngarang-ngarang. Antepin aja yang ngono mah.
Ya mah bang, isi polonya bang ada di perut. Hanya kagak pernah berpikiran sehat, cara berpikir. Pikirnya kegares aja, makan aja. Udah antepin aja ngono mah. Ya, antepin aja ngono mah. Itu malah kepentingan urusan politik dia tuh. Kalau kagak begitu aja kagak begini bang, kok kagak begini nih kagak makan. Ya, kenapa? Isi otaknya adanya di dalam lambung. Tuh yang ngono mah, ya makanya daya berpikirnya kurang paham, kurang cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hakadamin Sada, putra asli Betawi dari buyut, nenek, bapak asli Betawi. Cuma memang nama saya tidak ada embel-embelnya si Pitung di belakang. Tapi insya Allah saya menjadi orang Betawi Tulen yang tinggal di Bekasi. Jadi saya berharap kepada saudara-saudara dari daerah yang ingin menyampaikan aspirasi ke Jakarta, ya dipersilakan saja. Tuh, dengerin Bang Dan Eki. sah-sah saja. Dan itu adalah hak semua warga negara. Dan dilindungi oleh undang-undang. Cuman saya mohon dijaga keamanan dan ketertibannya. Jadi tidak ada hak juga yang ngaku orang Betawi untuk menghalangi saudara-saudara kita untuk menyampaikan aspirasi ke ibu kota. Saudara-saudara, Oke, Bang Damian ini juga warga Betawi, orang asli Betawi Tulen ya. Tetapi dia mengeluarkan pernyataan yang berbeda dengan Bang Eki Pitung tadi. Dia memperbolehkan, mempersilahkan. Yang terpenting adalah menjaga keamanan. Karena memang tujuannya bagus kok untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Indonesia. Kenapa dilarang? Nih gue kasih apa sama lu ya. Lu jangan lu masa lu pikir ini Jakarta punya engkong lu. Ini milik semuanya. Ibu kota siapa aja yang boleh datang kemari silakan. Agak boleh lu orang-orang. Lu mau ngadu mamanya ngapa sih lu? Lah ngapa lu ngeribet? Lu tuh ada urusan kepentingan politik busuk. Lu kalau nggak ngejilat gak makan gitu. Nggak semua orang Betawi gitu. Lu bikin malu lu orang Betawi. Agak ada sejarah yang namanya Pitung itu. Jadi pecundang. Pitung itu seorang pejuang. Betul. Bawa nama Pitung segala. Kagak ada sejarah yang begitu. Dia mau ngadu ke DPR, ya rumah Jiji juga sama. Malu. Anggota DPR mulai ketar-ketir soal demo besar yang disuarakan masyarakat Pati. Ini kerajaan atau aspirasi? Sangat membingungkan ini. Kalau aspirasi nih, apa Pak Giri sendiri? Besok kita minta aja. Anggota DPR ini memang licik ya. Udah tahu dia mau ada demo besar, langsung dia bilang RUU perampasan aset itu paling lama bulan Desember disahkan. Pertanyaannya, kenapa harus sampai bulan Desember? Pembahasan RUU perampasan aset ini bukan sehari dua hari, udah dari jauh-jauh hari. Masyarakat udah muak sama kasus korupsi yang makin gila-gilaan. Giliran ada isu demo besar-besaran, baru mau kalian sahkan. Itu pun sampai bulan Desember. Kok jadi bulan Desember? Lama banget. Kemarin Ibu Puan katanya akan cepat selesai. Giliran untuk kepentingan kalian aja, tunjangan kalian ya, gaji kalian, itu bahasnya nggak sampai seminggu, nggak sampai sehari juga, nggak sampai 24 jam, 1 jam pun jadi. Giliran untuk aset koruptor,
kok malah sampai bulan Desember? Kenapa dilambat-lambatin? Berarti ini menunjukkan bahwa para DPR kita itu kurang serius untuk mensahkan undang-undang perampasan aset. Lalu yang berikutnya, jangan cuma izin kepada ulama, izin juga kepada seluruh masyarakat Indonesia. Bukan hanya ulama, ini juga aspirasi seluruh masyarakat Indonesia. Bupati mengibarkan kedaulatan di atas gerbang DPR RI. Di bawah langit biru yang cerah dan terik, di puncak gerbang besi hitam yang menjulang tinggi, terlihat sosok pria berambut panjang yang gagah, Ali Gondrong. Dia adalah Panglima Timur Pati. Dalam sebuah aksi yang tertangkap kamera ini, dia telah berhasil memasang dan mengibarkan dua bendera di tiang bendera di puncak gerbang. Satu bendera merah putih di tengah, sisi kanan bendera AMPB, dan bendera ARIB protes lainnya di sisi kiri yang baru akan dipasang. Tindakannya di atas sana sudah cukup menjadi simbol keberanian dan komitmennya untuk memastikan suara rakyat Pati terdengar. Di bawahnya, spanduk putih besar dengan tulisan menggunakan cat merah dan hitam terbaca jelas, menegas. Wow, salut ya dengan ini viral ya, Bang Ali Gondrong kalau nggak salah ya. Panglima Timur Pati. Wow, saya salut guys ya dengan perjuangan dari Panglima Timur Pati ini. Jauh-jauh dari Pati, manjat gerbang yang sangat tinggi ini ya demi memperjuangkan aspirasi masyarakat Indonesia. Kanggo kanca-kanca, ini delok ya. Iki lambang persatuan dan kesatuan wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur. Perjuangan NKRI iki aku nagih janji. Pokoknya saanane kancaku aku nagih janji jenengan ora nagih janji mati karo aku. Wilayah Tuban, Blitar, Banyuwangi, Jombang, Lombok, Gatindano, tanggal 17 Ketawur. Dulu rencana gue janji Sumatera, Palembang, Bengkulu, Sulut, Tebing Tinggi, Lahap, Lombok, Gatindano. Dulu rencana gue janji. Mohon bantuannya. Ya, bagaimana datang ke Jakarta ini tidak mau membuat kerusuhan. Warga Pati datang ke Jakarta ini mengawal aspirasi rakyat Indonesia, yaitu satu, sahkan RUU perampasan aset koruptor, dan dua, hukum mati koruptor. Karena korupsi ini musuh kita bersama. Korupsi ini penjajah bangsa Indonesia. Karena korupsi masyarakat Indonesia menderita, juga terjadi ketidakadilan, kesenjangan sosial yang sangat luar biasa. Dan korupsi ini merusak masa depan bangsa. Momen haru, driver ojol donasikan barang pribadi untuk dukung aksi. Salut guys ya, ojol pun bersatu. Mereka rela untuk memberikan hartanya ya, menyisihkan rezekinya kepada warga Pati yang saat ini lagi berjuang ya, karena mereka merasa bahwa apa yang disuarakan oleh warga Pati itu mewakili perasaan kita semua, seluruh rakyat Indonesia. Halo sahabat netizen di seluruh Indonesia, kali ini ketemu lagi dengan saya Insinyur Romi HS. Kita akan membahas satu deadline yang akan terjadi di bulan Agustus ini guys. Ada apa dengan tanggal 27 Agustus 2026? Bagi segelintir orang mungkin tagline ini tidak terlalu penting, tapi beda dengan rakyat Indonesia yang mau paham atas apa yang terjadi di negeri ini. Kita lahir bukan seorang pecundang. Di saat Ibu Pertiwi tidak lagi tersenyum atas perilaku anak bangsa yang katanya menjunjung tinggi kemerdekaan Indonesia yang setiap tahunnya harus kita rayakan, dibungkus rapi dengan berdasarkan pemerintahan. Saya hanya memberi pemahaman tentang apa yang akan terjadi di tanggal 27 Agustus 2026 nanti. Ingat, ini bukan ancaman, ini adalah rangkuman dari reaksi atas aksi yang diberikan terhadap rakyat, atas situasi yang dibentuk oleh pemerintahan sekarang ini. Untuk para Anda pejabat-pejabat di negeri ini, untuk para Anda yang duduk di parlemen, sudahi tepuk tangan Anda, sudahi hiporia Anda. Seluruh rakyat Indonesia, seluruh netizen yang ada di Indonesia ini tidak akan diam-diam saja. Fatimah Azahra, Wakil Badan Eksekutif Mahasiswa dari UI, tidak tinggal diam di saat Ibu Pertiwi merasa dijajah. Dialah Kartini yang paling di depan. Saya ingatkan bagi Anda yang tidak mampu untuk bergerak, tidak
pernah menyalahartikan keberanian mereka. Mereka adalah anak juang. Dari pergerakan mereka lah negeri ini akan berubah. Jadi saya ingatkan sekali lagi, bagi Anda-Anda yang tidak mampu untuk bergerak, tidak mampu untuk bersuara, hentikan ocehanmu untuk melawan seluruh mahasiswa yang bergerak. Cukup negeri ini hancur oleh para pengkhianat, hancur karena orang-orang yang mengakui dirinya aktivis, yang akhirnya menjadi lonte politik. Negeri ini butuh sentuhan, negeri ini butuh pergerakan. Di saat kebijakan-kebijakan pemerintah tidak lagi pro kepada rakyatnya dan merubah arah bangsa ini, pergerakan tanggal 27 Agustus tidak akan ada yang bisa menghentikan. Karena ini adalah rangkuman dari kejadian-kejadian yang memuakkan, yang disuguhi oleh pemerintahan-pemerintahan yang tidak adil kepada rakyat. Dengan program-program yang amburadul, yang menguntungkan segelintir pengusaha-pengusaha, pejabat-pejabat, yang pastinya tidak menguntungkan bagi rakyat kecil. Please, kita rakyat punya common sense, punya simpatik, punya empati untuk berpikir untuk rakyat lemah. Jangan biarkan pejabat-pejabat rakus untuk mengambil alih semua keuangan yang ada di negara ini. Teori pembiaran sangat pahit, sangat besar di negara ini. It's that the point. Dan ingat, untuk RUU perampasan aset, hukuman mati untuk para koruptor, kenapa sampai sekarang tidak pernah bisa dilaksanakan? Kemana kalian para dewan? Apa yang kalian takutkan? Jangan sampai rakyat Indonesia berpikir kalau Anda lah pelakunya. Jangan sampai rakyat berpikir kalian para dewan, kalian para pejabat di kabinet ikut dalam pusaran korupsi yang terjadi di negara ini. Jangan salahkan mahasiswa, jangan salahkan netizen, jangan salahkan rakyat Indonesia kalau berpikir seperti itu. Lalu sekarang apa yang terjadi kepada adik-adik mahasiswa yang lantang menyuarakan hati nurani rakyat? Mereka dihadang, bukan sekedar kepolisian, bahkan sampai TNI menghadang mereka. Oh my goodness. Apakah ini cara yang adil buat mereka? Polemik ini terus bergulir. Apakah karena presiden kita mantan TNI? Dejavu sedang terjadi di negeri ini, guys. Dejavu. Tetapi perilaku ini tidak akan menyurutkan hati para pejuang mahasiswa. Bagi adik-adik mahasiswa di seluruh Indonesia, tetaplah berjuang untuk negeri ini, untuk para pejabat-pejabat di negeri ini, untuk para anggota dewan di negeri ini. Ingat, netizen tidak bodoh. Semua alamat dan tempat tinggal kalian sudah dikantongi oleh para netizen. Ingat, negara ini milik rakyat. Ya gedung DPR kan rumah aspirasi rakyat. Masa sih sampai 6 meter lu takut sama siapa? Kalau ke anggota DPR takut, nggak mau terima rakyat, lu jangan jadi anggota dewan, goblok. Lu dipilih supaya dengar suara rakyat. Lu dipilih supaya terima kalau rakyat datang, betul? Jadi kalau tanggal 27 ada yang demo, jangan lari DPR. Undang, mana tokoh masyarakat, mana buruh, mana petani, mana mahasiswa. Masuk, diskusi. Dengerin. Kalau tuntutan mereka, saudara, bagus, ya penuhi. Terima. Kalau tuntutan mereka menurut DPR kurang tepat, jelaskan di mana kurang tepatnya. Kalau ada gerakan-gerakan, apakah itu mahasiswa, apakah itu masyarakat, apakah itu buruh, apakah itu petani, saudara, selama tuntutannya dalam ridho Allah, membela agama, membela bangsa, membela negara, wajib kita dukung, wajib kita ikut, saudara. Tapi kalau kita nggak jelas ini menuntut apa? Ada yang bilang, Habib, ini menuntut supaya Prabowo turun. Nah terus Fufu Fafa dong naik. Kemarin lu tahu kan bapaknya Fufu Fafa? Tahu? Tahu? Fufu Vivi. Fufu Vivi ditanya sama wartawan, Bapak, ini ada gerakan ingin melengsarkan wakil presiden. Wow, Fufu Vivi ini jawabnya galak, nggak bisa, itu harus satu paket. Kalau wakil presiden diturunkan, kan presiden mesti turun juga, nggak boleh, marah dia. Kemarin ada yang nanya lagi, ngomong depan dia, ini kita akan kelihatannya akan segera melengsarkan presiden ini. Si Fufu Vivi cuma cengar-cengir aja. Kenapa lu nggak teriak? Oh jangan, itu satu paket. Giliran presiden mau diturunin nggak satu paket supaya anaknya. Sahabat pelita yang dirahmati Allah, semua rangkuman sudah kita simak bareng-bareng ya. Entah itu aspirasi masyarakat, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin selama ini tersimpan ya.
banyak orang-orang yang seharusnya mengambil ikhtibar dari video ini, terutama buat para pemimpin kita yang molor ya, yang mana undang-undang perampasan aset ini itu dikatakan sudah berlarut-larut tidak menemukan titik temu, yang dikatakan oleh para pejabat mengatakan bahwa kita harus berhati-hati ketika mengesahkan undang-undang perampasan aset dan hukuman mati buat para koruptor. Tetapi ya di sisi lain ketika ada mungkin undang-undang yang menyangkut hajat ya masyarakat kita tentang entah itu kenaikan ini, entah itu pajak dan lain sebagainya, itu mudah sekali ketok palunya. Tetapi hal ini ya, dalam hal ini kita itu mungkin sedikit memahami situasi perampasan aset, sahabat pelita ya. Hukuman mati buat para koruptor, sahabat pelita ya. Hal ini mungkin yang ditakutkan oleh kelompok-kelompok yang selama ini merugikan negara kita, membuat negara kita itu tidak bisa mengembangkan sayapnya ketika semuanya, hartanya, pendapatannya itu diambil bahkan untuk dinikmati segelintir orang, sahabat pelita ya. Jadi menurut sahabat pelita itu bagaimana tentang aksi 27 bulan ini, tanggal ini, bulan ini? Menurut sahabat pelita bagaimana? Dan pernyataan tegas dari orang-orang yang mungkin mendukung, entah itu ulama, entah itu Gus, entah itu kiai, bahkan yang paling fenomenal ini malah masyarakat sendiri yang akhirnya turun tangan. Berbagai fatwa sudah dikeluarkan, bahkan MUI, PBNU, dan kiai-kiai yang mana geram tentang koruptor yang selama ini mengganggu ya. Ini mengganggu kestabilan bernegara ya, karena merugikan negara, merugikan masyarakat, yang mana uang yang seharusnya bisa untuk membantu masyarakat yang mungkin membutuhkan malah diambil. Nah, inilah goalnya ya, inilah gelernya ya. Karena bara yang ditimbun di dalam sekam itu lama-lama akan membakar keseluruhannya. Sahabat pelita yang dirahmati Allah, bagaimana tentang video ini? Mari kita diskusikan di kolom komentar, dan tentunya harus menggunakan akal pikiran yang waras. Biar apa? Biar kita tidak konslet ketika kita berdiskusi. Terima kasih buat Anda yang sudah klik video ini, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa di-share ke teman-teman Anda yang mungkin memerlukan info kabar tentang fenomena hari ini. Terima kasih, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.